Halo, aku Evi Fitrianti. Di sini aku akan menjelaskan tentang isu dan tantangan dalam ekonomi internasional. A few moments later. Halo semuanya. Jadi, kita semua sudah tahu kan bahwa ekonomi internasional itu membuat dunia saling terhubung. Seperti negara-negara bisa saling berdagang, terus investasi lintas batas makin mudah dan teknologi bisa cepat menyebar. Tapi, apakah semua berjalan lancar? Jawabannya tidak selalu ya guys. Oke, hari ini kita akan bahas isu dan tantangan dalam ekonomi internasional. Nah, sekarang aku kasih tahu apa saja sih isu dan tantangan dalam ekonomi internasional. Yang pertama ada ketimpangan perdagangan, yaitu banyak negara berkembang mengalami defisit perdagangan karena lebih banyak impor daripada ekspor. Hal ini juga bisa menyebabkan ketergantungan pada negara maju. Nah, bahkan bisa mengganggu kestabilan ekonomi dalam negeri loh. Ada juga yang kedua, yaitu ketergantungan pada negara maju. Yang artinya beberapa negara terlalu bergantung pada ekspor komoditas ke negara tertentu. Jika negara tujuan tersebut mengalami krisis, negara pengekspor bisa ikut terdampak loh. Contohnya, saat permintaan minyak dunia turun, negara penghasilan minyak juga bisa terkena dampaknya. Nah, sekarang lanjut yang nomor tiga, yaitu ada krisis ekonomi global. Yang artinya, karena ekonomi dunia saling terhubung, krisis di satu negara bisa menyebar cepat ke negara lain. Seperti krisis keuangan global pada tahun 2008 yang berawal dari Amerika Serikat tapi berdampak ke hampir seluruh dunia. Selanjutnya yang keempat ada perdagangan tidak adil atau unfair trade, yaitu beberapa negara merupakan praktik perdagangan yang merugikan negara lain, seperti dumping, yaitu menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dari harga dalam negeri. Praktik ini bisa merusak industri lokal dengan negara tujuan. Nah, yang kelima ada fluktuasi nilai tukar mata uang, yaitu artinya apa sih? Nah, artinya itu perubahan nilai tukar yang drastis bisa merugikan. Yang kelima ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang artinya apa sih? Yang artinya perubahan nilai tukar yang drastis bisa merugikan eksportir atau importir. Misalnya, jika nilai rupiah melemah, barang impor jadi mahal dan bisa menimbulkan inflasi. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu hambatan perdagangan non-tarif. Yaitu selain tarif, ada juga hambatan lain seperti standar teknis yang rumit, sertifikasi, hingga birokrasi ekspor-impor yang berbelit-belit. Hal ini bisa menyulitkan negara berkembang dalam bersaing di pasar global. Nah, yang terakhir tuh ada dampak lingkungan dan sosial. Yaitu apa sih? Yaitu aktivitas ekonomi internasional yang terlalu fokus pada keuntungan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, dan kesenjangan sosial. Nah, dari isu dan tantangan tadi yang sudah aku jelasin, kalian jadi tahu kan seberapa penting keterlibatan ekonomi dalam global. Tetapi juga harus diatur dengan bijak karena negara-negara perlu kerjasama yang adil, menjaga stabilitas, dan tentu saja mementingkan kesejahteraan rakyat. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami sisi lain dari ekonomi internasional ya. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.